baru memulai, ini kan baru Pak ya, baru memulai rumah tangga, saling terbuka sama suami Pak. Saling apa? Saling terbuka sama suami. Terbuka. Iya, terbuka. Oh iya. Kalau nggak terbuka dan ditutup-tutupi nggak bisa. Ingat, apapun itu harus dibawa dengan senyum. 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 Atau istilahnya dibawa happy aja. Mau bagaimanapun rumah tangga, ya itu yang harus dijalani. Orang yang kita pilih, ya itu pilihan kita sendiri. Istilahnya begitu Pak. Jadi mau nggak mau kita harus tetap neriman. Iya, orang itu harus neriman. Itu kata salah satu guru saya. Oh iya. Iya, neriman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sobat hebat di rumah, bertemu kembali dengan saya, Sok Hebat, yang akan menghadirkan dan berbincang-bincang dengan tamu kita hari ini, sobat dan kerabat hebat. Beliau ini adalah teman saya yang sehari-hari di tempat kerja, jadi saya tahu bagaimana kegokilan dia. Dan kegokilan itu yang akan kita kupas hari ini dalam tema ibu rumah tangga pemula gokil. Untuk lebih lanjutnya, sebelum kita berbincang-bincang lebih jauh, untuk Mbak, monggo bisa dibuka dulu ya. Siapa? Maskernya, karena kita sudah melalui protokol kesehatan tadi. Iya, kita juga sudah vaksin sebelumnya dari vaksin. kantor. Terima kasih. Ya, untuk lebih lanjut nanti kita kupas banyak tentang apa sih, bagaimana sih Mbaknya ini, Mbaknya karena saya manggilnya nih Nyanya. Oh iya. Ya, Mbaknya. Siap Pak, siap. Mbaknya. Monggo Mbaknya. Iya. Mbak Nia Ori ya? Iya, biasa Nia dipanggil Ori. Ori. Kenapa sih kok bisa dipanggil Ori, ada orinya gitu? Ada slogannya Pak. Oh, ada slogannya. Kalau nggak ori nggak oyi. Oh, nggak ori iya, nggak oyi. Begitu. Berarti kalau ada ori ada KW. Bener. Kenapa di belakang saya, di belakang nama saya ada orinya? Karena dulu salah satu akun sosial media saya ada yang membaca. Kemudian saya membuat lagi akun sosial media yang baru dengan nama Ori. Oh iya, Ori. Begitu. Berarti Nia-Nia yang lain KW. Oh jelas. Oh jelas. Apalagi Nia spasi itu KB itu sudah. Berarti Nia yang lain KW. Iya. Ini yang Ori. Iya, benar begitu. Ngomong-ngomong, Iya. BTW. Iya. Ngomong-ngomongnya. BTW bener. Ya BTW. Ngomong-ngomong, Mbak Nia Ori ini Mbaknya ya, Mbaknya sudah berapa lama menghargai rumah tangganya? Oh, mengarungi rumah tangga maksudnya ya. Pak. Oh ya, kebetulan saya bulan ini 1 tahun Pak. Oh 1 tahun? Iya. Alhamdulillah 1 tahun. 1 tahun. Iya. Nah, dalam 1 tahun itu apa saja yang sudah dirasakan? Dalam hal bersama apa ini? Mas suami, suami atau abang suami? Mas. Oh Mas, iya, Mas. Manggilnya Mas. Oh ya, manggilnya Mas. Yang dirasakan banyak Pak. Oh banyak. Iya. Mulai dari perubahan waktu tidur. Oh iya. Perubahan keseharian. Dan perubahan aktivitas dalam sehari-hari itu juga berubah semuanya. Iya, kalau dulu kan sendiri mau makan nggak makan terserah. Kalau sekarang kan harus menyiapkan untuk suami. Kalau dulu makan sendiri. Iya bener. Itu lagu Pak, mohon maaf. Lagu, iya, lagu mohon maaf ya. Bang Caca. Iya, Bang Caca. Saya masih ingat berarti. Oh, iya, berarti itu angkatan Bapak Bang Caca. Oh iya. Bang Caca. Oh, berarti Bapak ini seangkatan sama Bang Caca? Ya, seangkatan sama Mbak Nia. Oh, mohon maaf, saya baru lahir tahun 2000. Sama. Ya. 2000 berapa? 2000 kala itu. Oh, kala itu, iya. Terus biar teman-teman sobat hebat yang lain di rumah itu tahu, kebanyakan kan yang mau nikah itu nanti ada ini, ada apa, takut ini, takut itu dan sebagainya. Iya. Kalau Mbak Nia Ori gimana? Kalau ketakutan itu pasti karena belum mengarungi. Kecuali kalau yang sudah 2 kali ya. Oh iya. Titit. Oh iya.
Ketakutan itu pasti Bapak, pasti ada karena sebelumnya kan hidup sendiri. Ya istilahnya mau jungkir balik ya sendiri. Ya. Kalau sekarang kan harus memikirkan Balik berdua, jungkir ya, berdua. oh bukan. Ini yang kedua, ini yang kedua. Ya berdua. Kalau yang sekarang itu mungkin yang ditakutkan tentang menikah itu materinya, kemapanan suaminya. Jadi sebelum menikah harus menimbang bibit bobot bebetnya dulu. Cocok nggak sama? Lengkap berarti? Iya harus lengkap. Kalau nggak lengkap, di tengah-tengah ada nggak cocoknya, malah menyalahkan di awal. Jadi di awal itu harus tahu seluk beluknya itu bagaimana, itu harus tahu begitu. Tapi kalau yang saya lihat sepertinya Mbak Niauri itu prosesnya begitu cepat. Iya. Kayak bis patas itu, iya. gitu ya. Nggak patas lagi, MRT saya. Oh MRT ya. Iya begitu. Jadi mungkin kan bisa dilihat sama sobat hebat di rumah, ya bebot-bebotnya seperti apa kok, tapi pertimbangannya itu sangat cepat sekali gitu loh. Itu mungkin saya sudah melalui salah satu ritual. Saya sudah melalui salah satu anjuran dari Pak Ustadz, dari saudara-saudara saya, istikharah. Oh istikharah. Iya, dari salat itu saya menemukan jawaban kalau ya sudah nikah aja gitu. Oh nikah aja. Iya, meskipun terbilang cukup cepat ya Pak. Saya kenal sama suami saya itu cuma 1 bulan. Langsung 1 dilamar. bulan. Oh iya. Lah ya. Berarti kan dari tadi yang bibit bebet bobot itu tadi sudah dilalui apa langsung begitu saja sambil jalan? Setengah dilalui. Oh, setengah dilalui. Setengah belum dilalui. Iya. Jadi ada beberapa part. Iya, Jadi ada beberapa bagian yang belum saya ketahui dari suami saya, dan ini baru diketahui setelah menikah itu. Oh, setelah menikah. Iya, mungkin bagi teman-teman sok hebat yang lain, kalau sudah pacaran selama lebih dari beberapa tahun-tahun, bukan beda. Pacaran kan nggak boleh selamanya. Oh iya betul. Kalau sudah pacaran bertahun-tahun mungkin merasa, oh saya sudah mengenal pacar saya dengan baik, mulai dari jelek dan buruknya, dari baiknya. Oh belum tentu. Karena menikah, sifat yang asli, yang sangat-sangat asli bakalan keluar. Bukan begitu Bapak? Iya, tapi sekali lagi jangan panggil Bapak. Oh iya. Oh iya Mas. Karena kita terpaut waktu cuma beberapa tahun aja ya, terpaut umur ya. Gitu. Berarti dengan begitu cepatnya tuh ada part-part yang terlalui tapi nanti bisa dinikmati atau bisa dipelajari dalam perjalanan. Ya, istilahnya kalau zaman sekarang adaptasi. Oh, adaptasi. Iya, begitu. Jadi kita perlu adaptasi untuk menggabungkan dua pemikiran. Bukan cuma dua tubuh aja yang digabungkan, tapi dua pemikiran dalam satu atap. Itu bagaimana? Begitu, Bapak. Adaptasi. Apakah adaptasi itu bertemu atau lahir dari apa itu? Ekspektasi? Oh, tidak. Tidak. Adaptasinya Mbak Niauri itu. Realitanya itu dari ekspektasi tidak sama. Oh, maka itu terjadi adaptasi. Benar itu. Iya. Jadi awalnya saya mengekspektasikan wah menikah itu enak ya. Apa-apa berdua, makan berdua, kemana-mana berdua. Ternyata enggak Pak. apalagi bagi seseorang seperti saya yang dulunya itu bisa dibilang orang milenial. Milenial. Saya juga milenial, bukan kolonial. Tapi milenialnya part pertama, bagian pertama. Kalau saya kan yang terbaru ini sudah update. Nah, saya merasa kalau waktu saya dalam menikmati, kalau zaman dulu ketika saya belum menikah, saya menikmati me time. Istilahnya kalau zaman sekarang kan me time. Me time itu enak. Saya pergi ke mall, nongkrong bareng teman-teman, nonton konser, liburan. Bahkan saya sering liburan sendirian, traveling sendirian itu saya sering. Sekarang nggak bisa Pak. Saya harus memikirkan banyak hal. Nanti bagaimana kalau misalkan saya pergi sendirian, apa pikiran orang, kan ada suami begitu. Jadi banyak beberapa kebiasaan saya yang berubah karena menikah itu tadi. Oh, berarti egonya ditarik? Iya, benar. Jadi saya harus mengesampingkan ego saya agar
rumah tangganya baik-baik saja begitu. Insya Allah dan semoga selamanya. Amin 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 amin. Jadi itu tadi sobat hebat di rumah, bahwa prosesnya ada, meskipun ada yang dilalui dari awal, tapi itu akan dinikmati dan akan dipelajari dalam perjalanan. Iya, selama betul, setahun betul. sudah luar biasa. Iya. Terus katanya tadi Mbak Nia Ori itu ada perubahan kayak bangun paginya dan sebagainya. Oh iya, jelas itu itu. seperti apa? Misalnya bangun pagi atau pagi banget atau Bukan. Kalau bangun, karena kita sudah terbiasa bangun pagi, kita kan jam masuk kerjanya pagi, kebetulan. Nah, jadi jamnya nggak ada yang berubah, tetap sama. Untuk waktu sholat dan lain sebagainya juga sudah tetap teratur seperti sebelum saya menikah. Yang berubah kegiatan ketika pagi. oh kegiatan ketika Benar. pagi. Dulu sebelum Dulu, saya ya. menikah, saya bisa menghabiskan waktu berjam-jam untuk memakai skincare. Oh skincare. Iya. Sama aja juga skincare. Oh, skincare. Bapak juga pakai skincare. Oh iya. Kan skin. Semoga nanti habis ini banyak sponsor yang masuk ya. Iya, gitu. Ayo yang mau endorse skincare boleh. Lanjut Mbak Nia Ori. Jadi sebelum saya menikah saya bisa menghabiskan waktu yang banyak untuk skincarean. Tapi ketika saya sudah menikah, waktu saya dipotong untuk menyiapkan bekal suami karena suami juga bekerja pagi. Jadi mau nggak mau saya dituntut untuk menyiapkan sarapan untuk suami dan bekal makan siang untuk suami. Begitu. Wih lengkap, ada Iya. sarapan, ada bekal. Padahal masaknya satu. Iya. Ngomong-ngomong masak, apakah masak atau beli dinget? Dipanasin paling? Dinget. Bukan. Jadi saya masak sendiri Pak ya. Digarisbawahi, masak sendiri. Oh, masak sendiri. Nggak beli tapi dipanasi, tapi masak sendiri. Ya kalau Iya. bahasa di tempat saya itu diinget. Enggak, saya masak sendiri Pak. Ya meskipun cuma tahu tempe sama telur, tapi kan masak sendiri, nggak mungkin di. Benar. Oh iya jelas itu. Biasanya itu beli di sebelah, terus di Oh bukan. diinget. Ada teman saya yang seperti itu ada. Oh, ada? Iya ada. Jadi untuk paginya tuh sekarang sudah ada kombinasi ya. Benar. Ada variasi yang biasanya, di depan cermin itu lama. Oh, benar sekarang itu. sudah enggak sempat. Nggak sempat tapi ya mau nggak mau cepet-cepetan. Oh cepet-cepetan. Mungkin sekarang saya lebih banyak telat ya. Lebih banyak Telat masuk kerja. Oh Gitu. ya karena kalau atasannya pengertian ya tahu dong. Iya. Seorang perempuan kan harus Iya. menyiapkan suaminya. Iya, Kalau betul, sudah betul. punya anak-anaknya ya. Jadi Kita- telat itu ya pokoknya nggak telat-telat jauh lah. Iya, kewajiban sebagai istri itu harus tetap terpenuhi untuk memenuhi kebutuhan suami. Hebat gitu. sobat, sobat hebat kita. Iya. Itu tentang bangun paginya, bangunnya pagi banget katanya. Iya, enggak pagi banget Oh, enggak ya, pagi sesuai banget. sama yang dulu tetap. Hanya kegiatannya saja yang berubah. Aktivitasnya kalau dulu bisa skincarean lama, bisa sambil luluran dan lain sebagainya, sekarang nggak sempet Pak. Lah tadi katanya masaknya ndak manasin, ndak ngenget, tapi langsung. Lah itu belanjanya kapan? Belanjanya malam. Malam. Iya. Oh, belanjanya malam. Ada tak malam orang? Oh Jawa? banyak. Sekarang ini di zaman 2021 banyak sekali pusat perbelanjaan yang buka sampai malam. Belanjanya malam, sobat. Iya, Jadi benar. belanja malam. Sayur-sayuran gitu. Iya ada. Katanya Di supermarket. tempe aja sama tahu. Ya harus ada sayurnya. 4 sehat 5 sempurna 4 sehat 5 dong. sempurna. Iya. Harus Jadi belanjanya. seimbang antara sayur dengan protein nabati hewani harus seimbang. Ngomong-ngomong tentang belanja, dulu kayaknya sering jalan-jalan belanja Oh, apa ke mall-mall itu. Iya Kalau itu sekarang tadi. gimana? Itu tadi yang saya sebutkan. Saya tidak bisa me time. Oh. Karena saya harus memikirkan bagaimana kalau saya jajan, istilahnya kan jajan. Kalau saya jajan, suami saya makan apa? Oh iya. Begitu. Jadi harus bukan sedikit direm ya. Ini remnya langsung diselongkan gitu loh. Jadi langsung mandek des gitu. Jadi berhenti. Tadi Mikir. menyiapkan sarapan. Iya. Apa saja itu misalnya? Biasanya- Ya, di meja atau langsung ngambil bukan, sendiri, bukan. ngambil sendiri mas Oh apa bukan, gitu? Enggak? bukan. Kalau sarapan itu biasanya saya yang nyiapkan. Oh, disiapkan. Langsung di piring jadi satu gitu. Sama sekalian saya bekalkan untuk suami. Jadi itu bisa dibuat untuk makan siang juga gitu. Terus nanti kalau suami sudah pulang atau Mbak Nia Orinya sudah pulang, apakah disiapkan juga atau? Oh, enggak, kalau
sore karena sudah sama-sama capek ya Pak ya. Oh iya. Beli makan di luar. Oh, beli makan di luar. Karena sama-sama pekerja dan jam waktu kita kerja kan pulangnya sore. Oh iya. Iya, jadi suami pulangnya sore, saya pulangnya sore. Mau nggak mau ya makan malamnya, kan malam, ketemunya malam. Makan malamnya di luar. Kebanyakan seperti itu. Tapi kalau saya nggak capek, waktu libur ya saya masak gitu. Jadi ada waktu tersendiri. Kalau waktu hari libur dimasak. Iya, benar. Masak mulai pagi itu untuk menu siang, dan malam, benar. Jadi satu masakan untuk 3 kali makan. Terus tadi pagi kan kayaknya waktunya berkurang, yang biasanya di depan cermin banyak itu. Terus tuh kayak menyiapkan pakaian suami atau mau berangkat, sepatu dan sebagainya. Oh enggak, kalau seperti itu suami saya sudah mandiri. Oh, Pak. Sudah mandiri. Iya, jadi suami saya tempat kerjanya tidak mengharuskan untuk memakai pakaian yang rapi. Karena bekerja lapangan ya sebelumnya. Jadi ya mau pakai kaos, mau pakai celana pendek terserah suami saya saja. Berarti ya Mbak Nia Ori ini hebat. Iya. Saling pengertian, saling mengisi benar, gitu ya. Benar, iya. Nggak harus menuntut. Itu yang terpenting, iya benar. Itu yang terpenting dalam rumah tangga adalah saling mengisi, Pak ya. Mengisi. Iya. Kalau yang 1 kosong diisi. Iya benar. Nggak dikurangi ya. Iya benar, harus jadi diisi. diisi Benar. Kalau yang lebih? Ya jangan sampai lebih. Oh, iya. Kalau lebih ya bleber. Bleber. Iya. Nah itu kalau yang waktu bekerja, terus kalau hari libur itu di rumah kan ditinggal bekerja selama 5 hari. Keadaan rumah itu bersih-bersih bersama suami atau Mbak Nia Ori sendiri atau seperti apa? Kebetulan ini untuk saat ini kan saya masih ngekos. Saya masih ngontrak sama suami. Oh iya. Jadi untuk ruangan yang kita miliki atau kita tempati sekarang itu nggak terlalu luas. Jadi bersih-bersihnya bisa tiap hari. Jadi pulang sekolah, pulang kerja, saya bisa membersihkan rumah. Kemudian ketika weekend ya kita peruntukkan untuk liburan. Karena sudah penat, 1 minggu bekerja itu penat. Jadi weekend untuk liburan. Kalau nggak liburan ya tiduran. Oh, ada 2 pilihannya. Kalau nggak liburan ya tiduran. Yang membersihkan tadi. Oh tidak, tiap hari dong. Oh tiap hari. Kalau nyuci baru mingguan. Mingguan. Iya. Oke. Gitu. Itu aktivitas di rumah tadi ya, iya, sudah mulai dari bangun pagi sampai pulang sampai bersih-bersih. Iya. Lah kalau di tempat kerja ada enggak bedanya setelah punya suami? Ada Pak. Bedanya apa? Bedanya kalau di tempat kerja itu banyak Pak ya. Waktunya itu banyak tersita sepertinya. Kalau dulu saya nggak perlu mengabari seseorang setiap waktu. Kalau sekarang saya harus mengabari lagi di mana, apakah makanan yang sudah dibekalkan tadi sudah dimakan. Begitu. Kalau dulu ya mau makan mau enggak ya terserah, orang sudah besar. Kalau sekarang harus diingatkan begitu. Di sela-sela aktivitas kerja itu masih ya masih mengingat suami lah. Mengingat suami. Itu penting. Tapi untuk waktu misalnya pulang kerja itu biasanya kan pulang kerja masih bersama teman-teman yang lain. Ya. Sekarang nggak bisa. Kalau pulang langsung pulang. Karena ada kewajiban untuk membersihkan rumah itu tadi kan saya bilang. Ketika pulang kerja saya membersihkan rumah. Nah sambil menyiapkan teh untuk suami saya. Begitu. Teh panas atau teh dingin? Teh panas. Panas. Iya. Nggak panas dingin kan? Oh bukan. Kalau teh dingin nggak enak Pak. Enak teh panas. Ya jadi sangat apa ya kegiatannya setelah dari sebelum menikah sama menikah itu beda. Jauh Pak, jauh. Dulu waktu saya sebelum menikah, ketika pulang kerja saya masih bisa nongkrong, bisa bercengkrama dulu sama teman-teman di kantor. Istilahnya nggak kesusu pulang. Kalau sekarang karena sudah menikah jadi waktu untuk nongkrong dan bercengkrama itu agak sedikit terkurangi. Begitu. Jadi ya banyak yang berubah waktunya itu tadi. Time-nya itu agak dikejar. Nah, time. Ya. Sobat hebat di rumah biar tahu bagaimana cara manajemen waktunya itu time tadi. tadi. Kalau kan setiap rumah tangga beda-beda Pak. Kalau di rumah tangga saya manajemen waktunya ketika pagi itu ya sudah diperuntukkan untuk persiapan bekerja. Nanti ketika libur peruntukan waktunya hanya untuk keluarga. Karena di setiap hari itu sudah diperuntukkan untuk kerja dan ketika libur ya harus untuk keluarga. Bisa me time berdua. Masih kalau dulu bisa berdua. Iya, kalau dulu kan
saya me time-nya sendirian. Kalau sekarang me time-nya berdua. Jadi manajemen waktunya benar-benar diatur. Ketika pagi bangun ya bangun, kerja ya kerja. Kerja ya kerja. Iya. Kalau waktu libur terus ada telepon pekerjaan? Itu tadi Pak, harusnya sebagai atasan itu memahami kalau waktunya libur ya sudah, waktunya untuk keluarga. Jadi harus ada waktu untuk keluarga dan untuk pekerjaan. Jadi nggak bisa, ya profesional, benar-benar. Jadi nggak bisa itu waktu untuk bekerja dan keluarga dicampur jadi satu, keluarga dan bekerja dicampur jadi satu, nggak bisa. Saya semenjak bekerja tidak pernah membawa pekerjaan pulang. Kenapa kok nggak bawa pekerjaan pulang? Ya, kan waktunya enak. Kan untuk keluarga Pak. Oh, di rumah khusus untuk keluarga. Iya, waktunya untuk keluarga, untuk suami, begitu. Jadi tidak pernah membawa pekerjaan pulang karena pekerjaan ketika dibawa pulang nggak ada habisnya Pak. Nggak ada habisnya. Iya, seperti pepatah, pekerjaan gak nontek wayang mangan. Kerja, gitu. kerja. Tipes. Hati-hati sobat hebat. Ya. Iya. Bekerja harus juga memperhatikan bagaimana kalau sudah berkeluarga ya keluarganya. Nah, benar. Nah itu tadi mulai dari aktivitas dengan di rumah, di tempat kerja. Lah untuk menghilangkan penat tadi kan Mbak Nia Ori mengatakan harus ada refreshing. Iya, Nah, benar. bagaimana untuk refreshing dengan mas suaminya tadi itu? Refreshingnya kita melihat kalau misalkan ada jarak waktu liburan agak sedikit panjang, keluar kota. Keluar kota. Karena kita masih berdua jadi masih ada spend waktu untuk berdua. Sedangkan kalau cuma Sabtu Minggu ya dekat-dekat. Entah itu di liburan tempat rekreasi, hanya nongkrong berdua sama suami nonton, ataupun bertemu dengan teman-teman, bercengkrama sama teman-teman, berkumpul ke rumah teman itu bisa. Karena liburan atau refreshing nggak harus mengeluarkan uang yang mahal Pak ya sebelumnya. Iya, jadi kalau waktunya panjang kita sudah mempersiapkan dari jauh-jauh hari. Jauh-jauh hari. Nah itu tadi manajemen waktu. Nah benar. Manajemen waktunya itu tadi. Kembali. Jadi sudah di schedule jauh-jauh hari. Ketika sudah tahu, oh ini liburnya panjang, ya sudah disiapkan dari kita mau kemana saja, sama siapa aja itu sudah dipersiapkan. Tapi kalau cuma Sabtu Minggu aja ya kita dekat-dekat sini aja liburannya gitu, nggak sampai di luar kota begitu. Karena kebetulan tempat kita ini kan banyak tempat rekreasi Pak, begitu. Ini bapaknya kira-kira ada liburan atau enggak? Ya ada liburan, semuanya kan punya liburan. Jadi kalau waktunya libur bekerja ya. Ya, oh bekerja. sangat profesional kalau gitu. Terus tadi kan kalau libur refreshing, apakah sobat hebat di rumah mungkin ada yang bertanya-tanya, mending kalau liburan di rumah aja berdua. Ya. Gimana itu? Kalau musim pandemi begini, ya memang di rumah aja Pak, dituntut untuk di rumah karena kita harus social distancing kan. Ya. Social distancing, menjaga jarak agar tidak tertular virus. Nah, tapi kalau misalnya tidak pandemi. Nah, kalau misalkan tidak pandemi, ya itu tadi kita pergi keluar rumah. Kalau misalkan sebelum-sebelumnya kita merasa capek dengan banyaknya kegiatan bekerja, ya kita memilih waktu untuk di rumah aja. Liburannya di rumah, tiduran, nonton film berdua sama suami kan lebih romantis kalau di rumah. Apalagi masih berdua, belum mempunyai si kecil. Jadi mungkin saran untuk sobat hebat yang ada di rumah, ketika memiliki waktu liburan itu nggak harus dihabiskan di luar, bisa dihabiskan di rumah. Banyak kegiatan di rumah yang bisa dilakukan dengan suami atau istrinya. Jadi entah itu masak bareng, bikin kue, atau cuma gelundang-gelundung, gelundang-gelundung berdua bisa. Jadi begitu, banyak pilihan untuk menghibur diri. Liburan bukan cuma pergi ke tempat rekreasi, olahraga juga termasuk dalam liburan Pak. Olahraga, iya, biar sehat ya? Biar sehat. Ini saya kurang olahraga ini. Kurang olahraga? Iya. Oke, terima kasih. Iya. Mbak Nia Ori sudah banyak hal yang disampaikan untuk sobat hebat di rumah. Saya sok hebat ya hanya tahu yang namanya aja sok ya hanya sok tahu ya. Sok hebat ya. Yang hebat ada di sebelah saya. Ya. Semoga apa yang disampaikan Mbak Nia Ori tadi bisa bisa diambil hikmah-hikmah dari apa yang disampaikan untuk sobat-sobat hebat di rumah. Apa yang bisa disampaikan untuk sobat hebat di rumah dengan menjadi ibu rumah tangga pemula yang bisa gokil istilahnya? Yang pertama,
yang harus diperhatikan ketika baru memulai. Ini kan baru Pak ya, baru memulai rumah tangga. Saling terbuka sama suami Pak. Saling apa? Saling terbuka sama suami. Terbuka. Iya, terbuka. Oh iya. Kalau nggak terbuka dan ditutup-tutupi nggak bisa. Iya. Rumah tangga nggak bakal jalan, pasti iya. bakalan banyak berantemnya. Yang kedua, di sisi lain kita harus profesional. Kalau waktunya bekerja, ya bekerja. Kalau waktunya sama keluarga, ya sudah sama keluarga. Istilahnya manajemen waktu untuk keluarganya juga harus diatur, bukan cuma manajemen waktu untuk bekerja saja. Dan yang ketiga, ingat, apapun itu harus dibawa dengan senyum. Senyum. Atau istilahnya dibawa happy aja. Mau bagaimanapun rumah tangga, ya itu yang harus dijalani. Orang yang kita pilih, ya itu pilihan kita sendiri. Istilahnya begitu Pak. Jadi mau nggak mau kita harus tetap neriman. Iya, orang itu harus neriman. Itu kata salah satu guru saya. Oh iya. Iya, neriman.